Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang di kanan saya, yang di depan saya, yang ada di ruang cadangan dan yang sedang streaming pagi hari ini. Kita akan buka hati kita untuk firman-Nya. Jangan pernah menyerah dengan apapun juga. Saat kita berhenti mencoba, itulah kegagalan kita. Tapi pada saat kita bangun di dalam kejatuhan kita, kegagalan kita, itulah kemenangan. Kemenangan dalam proses untuk kita terus bangkit. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan, Kau punya rencana yang indah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kupikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Amin Tuhan, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Ku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah. Haleluya. Pujikan dengan segenap hati. Jangan pernah menyerah pada apapun juga. Juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan, bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terindah, yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan.
Dan pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami siapkan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dan berkati kami Tuhan, berikan kami pengertian untuk kami dapat mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati dan mengurapi Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan. Hikmat dan urapan Tuhan melingkupi Bapak Gembala. Amen. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Amin. kembali. Terima kasih doanya, Diaken Juli Rarjo. Selamat pagi semua keluargaku, Shalom. Kita di dalam banyak hal di gereja itu belajar untuk disiplin ya. Dalam hal-hal yang kaitannya disiplin tentu itu berkait dengan keuntungan kita sendiri. Kalau di gereja kita disiplin, nanti di dunia kerja, dunia bisnis, dalam bermasyarakat, apalagi kalau menyangkut kedinasan dan lain sebagainya, itu kita akan sudah lebih terlatih. Dan tentu itu menyangkut ya keberlangsungan kita, keuntungannya untuk kita. Jadi semua latihan yang kita kerjakan di gereja, maka gereja itu bukan cuma tempat seremonial biasa, tetapi ini adalah training center gitu loh ya. Dan teori di sini semacam barangkali kita ambil strategi cara hidup, nah prakteknya di luar. Nah tetap itu di gereja. Artinya di luar, di dalam kehidupan kita itu kita gereja kan. Jadi gereja kan bukan bangunan kan. Bangunan ini cuma sarana. Tapi gereja itulah hidupnya orang beriman, saya dan saudara. Kita di dalam tempat ibadah ini gereja, di luar tempat ibadah juga gereja. Itu kalau mau yang berpedoman loh ya. Kalau ada orang-orang yang berpikir asal-asalan, ya itu monggo, itu ya di luar kapasitas kita. Tetapi tentu kembali kepada hukum Tuhan, apa yang ditabur, iya pasti akan dituai. Nah itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan saya sebagai hamba Tuhan, tetapi di dalam perjalanan melayani Tuhan, saya tentu melihat kawan-kawan saya yang mendedikasikan hidup dalam pengabdian sungguh-sungguh, entah di kota, di daerah, di pedalaman, di tempat yang sulit sekalipun, tetapi saya dapat melihat mereka memiliki daya tahan. Bahkan dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan, hari Selasa harusnya sampai Jumat, saya Kamis meluncur kembali karena harus melaksanakan tugas-tugas saya. Dalam pertemuan itu ada 40 hamba Tuhan ya dari angkatan saya dan adik kelas saya. Dan saudara-saudara, saya mengucap syukur bertemu dengan beliau-beliau ini tetap di dalam pelayanan. Sementara kita saling tanya, kawan si Anu di mana, di mana? Dan kemudian tentu saling menginformasikan. Bukan bermaksud untuk kemudian menganggap yang lain itu kurang berhasil dari kita, tidak. Tetapi yang saya ingin sampaikan penekanannya adalah ketika seorang itu belajar mendisiplin diri, baik itu hamba Tuhan ataupun juga jemaat, tentu menuai ya dalam perjalanan hidupnya itu hal-hal yang memang Tuhan rancang, Tuhan sediakan. Jadi dalam hal ini memang gereja kita ini, kalau tanya dalam pengembalaan saya tidak segan untuk membuat perubahan-perubahan. Setiap waktu ketika saya datang di sebuah gereja lokal dengan tatanan yang kelihatan, wah ini lebih bagus yang kita ambil ini, saya sesegera mungkin mengaplikasikan ya. Jadi ini tipikal di dalam kehidupan itu juga sama. Ketika saudara, seorang yang bijaksana, seorang yang ada kans untuk maju, adalah seorang yang memiliki satu gairah untuk membuat suatu perubahan yang lebih baik. Jadi mampu mengadaptasi diri ya di dalam segala situasi. Adaptasi yang kemudian nanti progresnya itu mesti harus naik, meningkat di dalam hal apa saja. Dunia kerja, saya tidak mengatakan bahwa orang kerja kecil-kecilan, ya apa itu jelek, tidak. Tapi sekalipun kecil-kecilan harus punya visi ke depan. Di dalam perjalanannya tidak boleh kita berpikir, maaf ya, walaupun kita tahu hidup dipelihara Tuhan. Jangan pernah berpikir pokok cukup untuk makan.
Ya, ini dalam usia dinamis loh ya. Usia muda, usia produktif loh ya. Lain persoalan ketika orang sudah memasuki masa purna ya, kegiatan yang sudah dilewati dalam perjalanannya, walau nampak seperti kurang berhasil tapi anak-anaknya sarjana semua. Nah, coba itu berapa duit? Anak-anaknya ya berangkat dewasa. Jadilah katanya, jadi orang karena dulunya kadal. Ya. Nah, itu berapa duit yang diperjuangkan. Makanya kadang-kadang ada anak-anak yang kurang bertata krama ketika tidak sadar orang tua mengusahakan dari mereka lahir terus sampai dibesarkan dengan susah payah. Ya toh. Sudah habis beras berapa kuintal itu, ya kan? Tapi ketika nanti di suatu perjalanan hanya dapat gimbal tempe aja dari tetangga atau orang lain, lantas yang dibangga-banggakan itu tetangga atau orang lain yang ngasih gimbal tempe atau godok bolet atau lento, ya maaf ya, ini kalau ada yang sudah membelikan saya tempe goreng, bukan begitu maksudnya. Tetapi yang saya maksudkan adalah orang tidak berpikir tentang apa yang orang itu sudah kerjakan buat kita, lebih-lebih kalau orang tua. Ya, jadi orang tua ditanya apa sih yang diharapkan dari anak? Wah, anak itu bisa dituntun dengan baik aja, sudah syukurnya luar biasa orang tua ya, enggak yang aneh-aneh. Gimana Pak kalau sempat sudah aneh-aneh terjadi, tetapi dia kemudian berangkat untuk membuat pemulihan, sadar. Nah, bagaimanapun kita tetap hargai dan kita tidak boleh tentunya menghakimi ya, dan kita tetap bersyukur. Yang penting ada progres di dalam kehidupan ini. Kita masuk dalam firman Allah, kita buka Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasangkan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Semua katakan amin. Ini perkataannya Tuhan Yesus sendiri loh. Ya, kata-kata ini luar biasa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini kalau Tuhan ngomong ini konsisten. Dan dia mampu. Ya, mampu dan mau melakukan ini buat siapa saja dalam dunia ini. Ini enggak ada loh batasan agama. Jadi makanya kalau ada orang, Pak, apakah Tuhan itu hanya menyelamatkan orang Kristen saja? Nah, sebetulnya jawabannya tidak demikian. Karena kalimat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena demikian besar kasih Allah akan apa? Tolong. Akan dunia. Dan dunia itu bicara isinya. Dan isinya itu manusia dan lingkungannya, ya kan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lingkungannya terbatas. Tetapi isinya adalah manusia. Ya, kasih Allah itu diberikan untuk manusia karena yang bisa nampung kasih Allah itu hanya manusia. Hanya masalahnya mau apa tidak. Ya kan? Mau nampung kasihnya yang Allah curahkan atau tidak. Atau mau menampung hal-hal lain di wadah hidupnya. Nah, di sini masalahnya itu di situ. Jadi tidak ada diskriminatif. Rancangan Allah itu sesungguhnya sangat-sangat ya universal. Secara mengglobal. Tidak ada batasan. Makanya kalau ada orang tanya, Pak, andaikan orang itu ya dulunya nggak ngerti, Pak, ya tentu dia menjalani prinsip kehidupan sesuai dengan masa lalunya. Lantas suatu saat dia dengar berita kasih Allah mengasihi dirinya, dia menyambut dan dia datang di bawah kaki Yesus. Bagaimana, Pak? Jawabannya sederhana, selamat. Ucapkan bareng apa, saudaraku? Selamat. Bukti Alkitabnya jelas. Seorang penjahat yang bertobat di salah satu sisi Tuhan Yesus saat disalib kan. Ya, dia katakan, ya Tuhan, ingat jika kelak engkau kembali menjadi raja, ingat akan aku. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bukan kelak, tetapi pada hari ini juga bersama-sama aku kamu kemana? Ke Firdaus. Nah ini, makanya yang lalu saya tegaskan, yang udah dibuka duluan tuh Firdaus. Firdaus itu apa? Bagian dari sorga. Jadi kalau sudah di Firdaus ya pasti di sorga. Hanya ini kalau prosesinya itu di dalam kemampuan sedikit menafsir, ya
di sorga itu nanti harus mengenakan tubuh rohani. Sementara kan sekarang orang yang lepas dari tubuh itu kan arwah, roh. Iya kan? Nah, sedangkan roh, kalau manusia itu roh sekarang pulangnya di Firdaus untuk pindah ke sorga yang ada di situ juga wilayah kekuasaan Tuhan. Nah, itu harus mengenakan tubuh rohani. Untuk apa? Membedakan dengan makhluk yang lain. Karena yang berkait dengan roh itu selain manusia ada malaikat dan lain-lainnya. Ini dicipta tanpa tubuh, itu malaikat. Sebagian malaikat berubah jadi setan iblis itu kan. Lah ini tanpa tubuh. Makanya Yesus waktu makan setelah bangkit, adakah makanan di antara kamu? Ini diberikan sepotong ikan goreng dan Tuhan makan untuk membuktikan. Ini aku bukan hantu sebab hantu itu tidak bertulang, tidak bertubuh. Nah, itu jelas itu ya di Injil Lukas. Nah makanya nanti kalau orang-orang kita ini sudah umpamanya Tuhan belum datang, kita masuk duluan ke sana, ya puji Tuhan, kemana? Ke Firdaus. Lah nanti proses kebangkitan orang mati yang bahkan agama lain juga menyitir ini. Yang dalam keyakinannya itu ada wahyunya juga gitu, monggo ya kan. Nah kemudian apa? Begitu dibangkitkan orang mati, bukan tubuh fisik, tetapi tubuh yang rohani. Saudara nanti bisa baca di dalam 1 Korintus 15. Ya, di sana jelas sekali. Karena hal-hal lahiriah tidak mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Jadi kalau ada kata tubuh itu bukan tubuh lahiriah fisik, melainkan tubuh ya secara rohani. Nah ini yang kemudian kita semua orang percaya harus miliki. Nanti dan pasti itu kita akan dibawa ke sana bersama-sama. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya kita ini orang beriman sungguh bersyukur kalau anugerah Tuhan yang demikian Dia berikan kepada kita ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua. Enggak ada Kristen gitu, enggak ada. Wong di Alkitab tuh kata Kristen cuma 2 kalau tidak salah. Dan ini diucapkan bukan oleh pengikut Yesus. Yang pertama adalah sekelompok masyarakat yang ada di Antioquia. Ketika melihat kayak kita kumpul-kumpul, lantas tetangga dia ngomong, kumpulannya ya itu loh orang Kristen. Kristen itu dari kata pengikut Kristus. Nah gitu loh, nah, itu Kristen. Kemudian ada satu lagi kalau tidak salah Agripa, salah satu raja. Yang di dalam kesaksian Paulus di hadapannya, ya Agripa itu ada kerinduan untuk mendengar hal-hal rohani, spiritual. Lantas Paulus bersaksi di Kisah Rasul. Lantas Agripa memberikan respons begini, aku hampir kau yakinkan untuk menjadi Kristen. Cuma 2 kali itu. Makanya di Alkitab tidak ada. Yang ungkapan apalagi kalau Yesus datang membawa agama Kristen berdasarkan konsep agama lain. Dalam berpikirnya Kristen itu dibawa oleh Yesus. Nah itu konsep agama lain. Yesus tidak pernah membawa agama. Yang setuju ngerti katakan amin. Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa titik. Tolong saudara jawab apa? Ya damai, apa lagi? Hah? Keselamatan, apa lagi? Pelepasan ya dari kuasa gelap, memberikan apa? Sentosa seperti ayat ini ya, kelegaan kepadamu selama dalam dunia. Nah ini yang bisa kasih Tuhan Yesus. Kuasa demit setan iblis enggak bisa. Ya tolong ini saudara ingat. Sejahtera, damai sejahtera, kelegaan hidup ya, memiliki pengharapan. Tidak ada yang bisa memberikan ini. Dan dunia sudah defisit. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam pasal 14 ayat yang ke-27 kalau tidak salah Injil Yohanes ya katakan, ya damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan yang dunia berikan. Ya. Dan ini dikatakan damai sejahteraku, kuberikan kepadamu. Jadi kuku Yesus. Saya ingin menegaskan,
Orang di dunia ini tidak berarti kalau sudah ikut Yesus langsung semuanya mulus-lus tanpa hambatan rintangan dalam perjalanan. Enggak juga. Pergumulan gimana Pak? Masih mungkin. Dan di antara yang hadir aja pasti masih ada yang ngalami itu kan. Dan silih berganti dalam hidup ini. Dikombin oleh Tuhan. Tetapi satu hal, ada energi sorgawi yang membuat kita mendapatkan kemampuan secara khusus ketika Tuhan memberikan damai sejahtera, kelegaan kepada kita semua. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini yang perlu saudara catat baik-baik. Setan ngasih kesaktian bisa, ngasih kekayaan bisa. Fakta itu. Jangan menolak. Ya, tapi juga enggak usah suudzon ya, underestimate gitu loh dengan orang lain. Wah, itu kok kerjanya gitu kaya, mesti duit tuyul. Apa hak saudara ngakimi? Nih kan? Oh, itu dagangannya mek ngono tok ae kok ya sugih gitu, ya kan? Nah, dagangnya kayak gitu udah dirintis 50 tahun silam kok. Ya orang berduyun-duyun, orang biasanya apa? Gampang-gampang jiplak. Iya kan? Bikin podoh coba. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang juga sulit untuk bisa menyamai ini yang memang sudah dari biangnya ini gitu loh. Nggak makanan, nggak produk apa saja, atau barangkali juga jasa. Nah makanya keuletan dalam perjalanan itu semua dihitung oleh Tuhan gitu loh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun mungkin di dalam perjalanan keuletan, tekun, jujur, sungguh-sungguh, berdedikasi, disiplin, tapi nampaknya kok flat-flat saja ini apa yang udah dicapai. Ya, ini ungkapan ini sebenarnya kadang kurang jujur tadi saya bilang, kayaknya biasa aja pencapaiannya, tapi tanpa disadari anak-anaknya tertuntun dengan baik. Iya kan? Semua kuliah umpamanya, walaupun tidak semua bisa kuliah, ada yang bisa terhantar juga ke suatu bidang ya keberlangsungan yang baik. Nah ini juga berkat, ini rezeki dari Tuhan. Dan walaupun kelihatan seperti flat di dalam ketekunannya ini rata aja gitu ya, tetapi nampak tetap pemeliharaan Tuhan sampai hari tua, sampai tutup mata yang terakhir. Dibanding dengan wah hebat, ininya tebelnya segini ininya ya, gitu. Saudara-saudara belum sampai hari tua masalahnya bertubi-tubi, hidup tidak jelas, ya malah menuju kepada suatu ya kekarut-marutan begitu. Nah ini ya kenapa? Mungkin taburannya nggak beres. Kalau taburan saudara beres, saudara tetap tekun, bisa dipercaya sama Tuhan. Karena Tuhan katakan di sini kan ayat 29 apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah ya daripada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi belajar saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Belajarnya sama siapa? Tuhan Yesus. Saya belajar sama Tuhan Yesus. Kemudian apa yang saya dapatkan ini coba saya florkan ke saudara. Saya paparkan, saya tularkan. Ya, dan penangkapan penularan itu kan beda-beda, itu tergantung. Jadi kayak orang minum vitamin yang sama, tetapi ya ada daya serap satu dengan yang lain itu enggak sama. Maka orang yang memiliki daya serap bagus ya di dalam menangkap prinsip-prinsip positif dari apa yang disampaikan, yang diterimakan itu biasanya juga akan kelihatan progresnya. Tapi ada yang lambat. Nah kita juga itu di luar kapasitas kita. Kembali kalau saya menyampaikan ini sesuai dengan apa yang Tuhan tugaskan, selanjutnya selalu saya bilang, Roh Kudus tolong sempurnakan. Roh Kudus tolong bekerja, baik saat saya memberitakan, ataupun juga ya keberlanjutan selanjutnya. Jadi orang-orang yang kemudian hari-hari ini tidak bisa langsung nangkap, tetapi dalam proses perjalanannya tahu-tahu menghadapi suatu keadaan tertentu, di situ diingatkan pada apa yang sudah pernah dipaparkan. Nah itu yang dalam bahasa umum kalau sudah dengar pendeta umum, rema, ya kan? Nah itulah. Jadi sesuatu yang sudah pernah diperdengarkan pada kita, kemudian masuk dalam memori kita, oleh kuasa Roh Kudus itu kemudian dibangkitkan, diingatkan lagi
dan sekaligus kita mendapat dorongan untuk mengaplikasi diri sesuai dengan arahan, ya prinsip yang sudah kita terima. Lantas kita mendapatkan sesuatu. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Nah ini macam-macam orang. Ya, enggak bisa terukur dari umur secara fisik. Kadang ada orang muda begitu memiliki daya serap begitu cepat. Bukan muji, tetapi saya pikir ini bagian dari perjalanan saya ketika saya bertobat diarahkan oleh hamba Tuhan, mendiang ya ayah saya Bapak Bambang Sutejo, yang kemudian berlanjut dalam binaan sesaat Bapak Pendeta Lohes Sugeng Kurniadi, atau yang biasa kami panggil Om Lo, ya, dan terus kemudian berkait dalam tuntunan pelayanan lebih lanjut, ya, sampai berlanjut hari ini adalah Bapak rohani saya, Papa Dr. Beni Santoso mendiang. Beliau sudah di sorga, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah yang awal itu, ketika begitu saya keluar dari rumah sakit, berapa saat masih berobat jalan, tapi minggu pertama setelah di luar rumah sakit ada kerinduan ke gereja. Begitu dalam gereja saya mendapat asupan begitu ya mendarat di dalam hati saya. Sampai lanjut pembimbing saya bilang, ya Om T itu, Henry kamu kalau ndak expand beranjak ke tempat lain, ketemu nanti dengan teman-teman lamamu, kamu nanti bakalnya ya begini dan begitu, bisa ketarik. Terus bagaimana Om? Mau nggak kamu aku ungsikan ya, ikut sama temen-temennya Om. Itu di sebuah tempat jauh dari keramaian ya. Nah saudara ini kasih Tuhan tanpa babi bu, nggak banyak cincong. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Dan memang saya tidak terlalu KCC saudara. Moga saudara nggak ngerti. Ya, lo kebanyakan colok ya, lo kebanyakan colok enggak ya, jadi nggak kebanyakan colok ya, colok itu ini saudaraku ini kasih Tuhan, itu bahasa kasar ya. Nah, saya bilang ya Om, itu, saya masih ingat sekali tahun 80 awal saya kira, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya segera ikut, iya Om. Oke, kalau gitu nanti tanggal sekian hari ini, ya kamu akan bersama-sama dengan, saya masih kenal yang dampingi, yang antar saya itu pendeta senior. Ya, namanya nama cungkoknya itu Louis V. Ya, jadi Louis V. Simpson, ya Tuan Louis V. Yaitu pendeta ini, nama panggilan baptisnya Filipus. Ya, mungkin Pak Singan apa itu masih ingat itu. Mana Pak Singan ya? Dari sana ya. Oh, puji Tuhan ya. Nah, saya bersama beliau berapa kali tukar kendaraan ya. Artinya kendaraan umum, bis turun ganti lagi sampai kemudian nyewa mobil ya yang sangat biasa ke arah tempat itu karena enggak ada kendaraan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, ada berapa bulan saya dari sana, saya ikuti ritmenya Tuhan. Walaupun proses enggak gampang. Biasa hidup liar ya, saya ngomong hidup liar seperti saya. Kemudian harus berada dalam tuntunan seorang pendeta sepuh yang saya pikir saya ini sudah lumayan rodok disiplin, tapi beliau itu jauh lebih disiplin. Ya. Dan ngomongnya kasar keras. Ya, waktu itu saya pikir kok gini ya. Tapi kemudian di belakangnya saya sadar. Kalau saya tidak jumpa dengan pendeta yang sekeras beliau, lawang saya ini, iya kan, saudaraku ini kasih Tuhan ibaratnya batu akik lah, saya nggak mau bilang diamond lah, kemahalan. Batu akik yang baru didongkel begitu. Nah untuk bisa jadi suatu karya seni itu kan harus di ini ya. Nah, ini Bapak Gadot ya masih ingat ya nama-nama yang saya sebut ini ya Pak Gadot ya. Nah jadi pendeta senior itu, dan saya di sana bertemu dengan pendeta marganya Lim. Ya pas ya saudara ya Lim, karena saya kan tank itu marganya. Lo apa tuh? Cuilan tank. Ya itu saya ya. Dan di sana beliau panggilannya Mbah Salim gitu ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kemudian saya sadar semua adalah proses baik dari Tuhan, itu luar biasa. Dan
Saya anggap itulah yang mungkin kan sampai kemudian ya nggak saya cerita semua, perjalanan dari tahun 80 sampai sekarang kan berarti 42 tahun nih ya kan. Nah, kalau mau cerita kan ya habis Kak, jadi firman disampaikan, ya kan. Nah, itu andai kata saya di dalam penyerapannya itu ya tidak sepeka itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya enggak ngerti. Mungkin saya masih banyak negosiasi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Enggak, saya menyerah aja. Itulah, itu watak saya. Walaupun saudara melihat temperamen saya modelnya kayak begini. Nah di situ kemudian apa yang saya jalani coba saya sampaikan kepada setiap saudara. Agar kira-kira dapat kecipratan pengertian itu. Belajarlah. Artinya apa saudaraku? Orang akan dapat kelegaan, letih lesunya akan hilang. Ya, belajar apa? Belajar untuk mencari solusi kalau kita dalam keadaan berat. Nah, berat itu dua macam. Berat bentuk salib, berat itu akibat kesalahan dan perbuatan yang kita lakukan. Nah, gitu loh. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau salib belajarnya apa? Belajar Tuhan tunjukkan tolong caranya mikulnya gimana supaya kami tidak kemudian patah arang, patah semangat di dalam menerusi perjalanan. Tetapi kalau masalah beban berat ini akibat dari masalah yang kita buat, saudaraku kita belajar lagi, Tuhan tunjukkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini. Langkah apa? Dan kadang-kadang kalau itu sudah kadung ngoyot ya, kadung istilahnya melekat pada suatu kebiasaan penyebab masalah, ini bukan hal yang gampang. Ya. Makanya perlu suatu usaha yang sifatnya revolusioner, betul ya? Dari kata revolusi. Dilakukan suatu tindakan yang radikal, itu dari kata radik. Ya, RADIX itu dari bahasa aslinya itu kedokteran juga pakai ya, non ya. Nah, itu sesuatu yang mengakar. Ya, kalau enggak cuma polesan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Pertobatannya semu. Nah, kita akan lihat prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Kalau seorang sadar, aku mau belajar untuk dapat kelegaan tuh gimana? Enggak semua Kristen mengalami. Nah, ini saya mesti ngomong. Ya. Kalau Kristennya topeng, Kristennya formalisasi. Formalitas ibadah kekristenan. Tapi enggak ada sesuatu yang betul-betul perlu pengerjaan yang sampai ke akar-akarnya. Bukan berarti yang sudah dikerjakan secara radikal enggak bisa salah lagi, enggak bisa keliru. Enggak, masih bisa keliru. Saya dan saudara ini masih bisa keliru. Ini yang membuat saya katakan, Tuhan kenapa masih keliru lagi? Tapi itu faktanya. Tapi orang yang demikian dia tidak terus tinggal di dalam kekeliruannya. Gitu loh. Makanya kita harus menghargai ketika ada ya orang yang mungkin sudah dikenal oleh masyarakat itu bobrok. Ya sudah, maaf ya saya pakai istilah lokal, belakrak sudah perjalanan hidupnya. Tapi ketika dia mau belajar, ya memulai langkah yang baru. Nah kita harus siap sedia untuk apa? Mengcover, mendorong, menyemangati, mensupport. Karena namanya belajar itu juga masih bisa salah-salah. Hidup ini belajar, jadi kita beriman, bertobat, itu bukan garis akhir. Itu proses. Makanya tidak boleh menghakimi. Ya, tidak boleh. Kemudian dengan gaya sombongnya, aku ini kayak aku gini loh, hebat. Enggak. Kalau saya cerita tentang aku saya tadi, itu kan penyerapan. Ya, di dalam saya menerima pertobatan, kemudian langkah-langkah selanjutnya untuk memfollow up-nya, ya, saya tidak banyak membuat pertentangan. Sampai waktu Tuhan mengutus saya, harus kembali ke tanah tumpah darah saya. Nah ini karena ini peringatan hari kemerdekaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Bukan hal yang gampang. Saya masuk jalani, waduh, bener. Kalau tidak ada penurutan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerelaan untuk dibentuk, bukan hal yang gampang. Makanya kalau sampai hari ini saya bisa berdiri di sini,
ya di hadapan saudara, lebih-lebih di hadirat Tuhan itu karena kemurahannya dan berkat doamu semua untuk kami. Amin. Saudara doakan saya kan? Iya, saudara doakan saya. Yang di online juga doakan saya kan? Oke. Itu yang membuat saya katakan ada sebagaimana ada. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya kita harus memasang pendengaran kita supaya dilatih menjadi seorang murid. Sehingga didikan ajaran dari Tuhan itu yang akan membawa ketika kita rasanya mau lemah, didorong lagi. Mau lemah lagi, didongkrak lagi. Gitu loh. Ayo kita baca ayat-ayat ini. Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jelas sekali dikatakan di sana 55 ayat yang ketiga itu, iya kan? Sendengkanlah telingamu, kan belajar kan jadi murid kan? Belajarlah daripadaku kata Yesus. Ya, murid itu ya selain mata juga telinga gitu. Ada kadang-kadang guru cerita, ada murid yang kalau lagi ngikuti pelajaran itu kayak nggak jelas gitu, dia sak geleme dewe gitu, ya kan main apa, dungklek begini gitu. Tapi waktu gurunya tanya, justru dia yang jawab. Ya, ada kan yang model kayak gitu. Orang tua kadang nggak sabar maunya itu, ayo belajar toh dek, ayo toh dek, suruh ngedep gini. Iya kan? Karena itu metode bapaknya, ibunya, papa mamanya. Lah si anaknya ini mempunyai ya tipikal yang enggak sama. Nah kita mesti belajar lagi. Lucunya orang tua itu mbak anaknya enggak paham itu. Iya kan? Nah kalau sudah gitu bentak-bentak, kamu ujung-ujungnya apa? Karena punya duit, datangkan guru les private. Iya kan? Nah tanggung jawab kita lepas. Sementara anaknya jadi pinter, maaf ya, papa mamanya tetap standar. Nggak ngerti bagaimana tipikal anaknya. Sampai kapanpun, karena apa? Bondone ngotot sama duit. Ya mending ono duite. Wis ngotot gak ono duite. Iya kan masalah kan? Ya, kenapa ada duit tadi kan datangkan guru gitu loh. Lah nanti datangkan guru anaknya pinter. Apalagi nanti kalau sudah masuk ke budi pekerti segala macam. Si anak diajari guru, kamu mesti berbakti ya kepada orang tua. Kamu mesti belajar untuk mengenali, memahami orang tuamu udah capek-capek kerja, dia menyayangimu gitu. Si anak itu bagus. Iya toh, ada progresnya. Si orang tuanya pancet. Nah, sehingga tidak bisa ngikuti ritmenya. Dari anak remaja, dewasa, bahkan kadang tidak jarang, saya selalu ngomong secara umum, anak sudah nikah, berkeluarga masih diperlakukan seperti anak SMP. Ya ini saya tidak ngeritik kepada mungkin orang-orang yang sempat konsul dengan saya, lantas saya bicara hal itu, enggak ya. Ini umum gitu loh ya. Jadi kalau saya bicara secara personal gitu, saya bilang nanti nggak usah tersinggung loh ya kalau saya ngomong, karena ini memang problematik klasik. Jangan perlakukan anak yang sudah dewasa seperti anak SMP. Ya, kadang ditanya anakmu, ini sudah jam segini nang tidur gitu loh. Lah ini orang sudah bebojoan. Turu gak turu lah karepe ngono. Sampai ini kebacut ngurusi. Loh iya toh, saking kebiasaan. Tapi kan niatnya baik kan. Anak-anak jangan seneng dulu loh ya. Itu orang tuamu niatnya baik. Kenapa dilihat, kenapa kok kamu kurang sehat, nampaknya kok seperti gloyor kayak gitu. Makanya si orang tua tidur jangan malam-malam ya gitu loh. Itu masih mending kan. Kalau ayo nang tidur sekarang, cuci kaki itu. Lagi lo, iki wis kawin bu. Ya mau cuci kaki, mau nggak pakai cuci kaki. Iya kan, tapi kan niatnya baik itu orang tua. Oke deh, belajar pakai pendengaran ya, pasang dalam hidup ini. Ya memang kehidupan ini kan nyata. Kalau saudara dengarkan khotbah pendeta cuma mujizat terus gak perlu belajar itu. Ya bagaimana parenting yang baik. Ya kan yang seharusnya lah, bukan baik lah, yang seharusnya. Belajar. Jangan bodoh ngotot aja. Anak itu harus nurut gitu. Loh ya pasti nurut anak itu. Tapi dengan cara. Iya kan, kayak anak kecil duduk berdiri di atas motor.
Ya, gitu. Semakin ditekan, biasanya semakin enggak, longgo, enggak, longgo, Loh kenapa kok jawabannya mo? Karena dari kecil bukan minum ASI. Minum susunya sapi. Lah bunyinya sapi tolong saudara yang menyuarakan. Apa? Mo. Iya kan? Nah itu. Coba dilus. Sayang, ada sesuatu. Rotok bujuk sidik gak apa-apa, itu kan dosa putih. Puji Tuhan. Yesaya 51 ayat 4. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumanku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Haleluya, puji Tuhan. Ya kan? Perhatikan suaraku. Jadi kalau saya saudara dalam kekristenan rindu, aku pengen dengar firman, petunjuk Tuhan apa hari ini, gitu loh. Nah kemudian urean-urean ini tadi dimanusiawikan, dijabarkan secara sederhana. Saya tidak ngomong yang, wah kita ini harus sempurna itu. Banyak loh pendeta itu ngomong sempurna. Gak ngerti, bahwa kita harus masuk ruang Maha Kudus tiap kali khotbah. Ruang Maha Kudus adalah kesempurnaan. Saking tahunya itu Maha Kudus, gak ngertinya dia kebablasan. Jadi pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus, metune balik di buritan. Tapi nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau umpamanya kudus itu apa, sama dengan benar. Loh untuk mencapai benar itu gimana? Tuhan sudah membenarkan kita. Lantas Roh Kudus nolong kita supaya kita terus berjalan di dalam kebenaran itu. Loh kebenaran itu sederhananya apa? Ya hiduplah yang wajar, yang baik. Loh. Jadi itu aja. Jadi jangan kudus. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan sampai bilang, iya Pak saya itu sampai pindah loh Pak. Ya, dari mana Banjarnegara pindah ke kota Kudus Pak. Ya, di sana itu saking kepinginnya kudus, saya itu makanya jenang kudus. Mesti ada yang nebak, aku lah rokok kudus ayo, rokok lah kudus lah gitu toh. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Ya, makanya kudus itu apa? Sama dengan suci. Cuma kata bahasa agama itu kudus. Kalau suci itu kan nanti kaitannya suci hama, ya kan? Kaitannya dengan apa disinfektan apa macam-macam. Tapi kalau kudus itu sudah menunjuk kepada sesuatu hal yang bahasa religi, ya bahasa religi. Oke dah, saya nggak perlu sampaikan itu. Yang jelas kita memperhatikan dengan suara Tuhan itu kita masukkan jadi makanan rohani sehingga apa, saudaraku, melatih otot kita jadi kuat. Kristen kalau otot rohaninya kuat, waduh, apa bukti dewasa yang terlatih. Makanya ya saya mau ngomong apa adanya ya, gereja kita ini dalam jumlah yang masih belum terlalu besar. Tetapi selalu saya katakan ketika kita ada proyek rohani apa yang kita kerjakan termasuk rohani proyek bank pembangunan apa ya semua pada ada satu gairah gitu loh. Untuk membawa persembahan, untuk mendoakan, untuk terus terjun dalam kesehatian. Nah ini menunjukkan kedewasaan yang ada di dalam tubuh Kristus seperti saya dan saudara. Dan kaitannya saudara membawa persembahan apa, iya kan anak-anak muda bawa persembahan kemarin waktu mau ada acara ini. Pak ini kami kontribusi Pak untuk nanti acara ibadah Padang apa saya bilang Tuhan memberkati ya saya Japri pasti diingat oleh Tuhan. Nah ini menunjukkan kekuatan otot rohani. Kalau enggak ada iman mana mungkin orang bisa memberikan ya persembahan jutaan rupiah saudaraku. Itu kalau enggak karena iman enggak mungkin. Maka ada banyak orang yang berpikir bahwa mau nyari duit susah kok. Saudara nyerahkan persembahan perpuluhmu itu tiap dapat rezeki kapan saja serahkan untuk ya proses ya saudaraku ini kasih Tuhan pelayanan dengan semua sarananya. Itu kalau enggak karena ototmu kuat, imanmu itu ada, enggak mungkin gitu loh. Nah ini yang saya bilang, saya bersyukur dan kalau mau ditanya ditarik ke belakang lagi apa? Ya ini dampak dari kuasa firman yang betul-betul bisa mendarat di dalam hati kita karena kita nangkepnya itu juga di dalam kesederhanaan. Saya makanya enggak ngomong yang muluk-muluk. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya, Yunus pasal 2 ayat yang ke-7. Nah ini dalam perjalanan kadang masih ada menghadapi hal-hal yang
berat, tantangan hidup itu masih dimungkinkan dari dua sisi tadi. Bisa salib, bisa karena kesalahan sehingga ada masalah. Silakan Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Ini kan karena salahnya Yunus kan, iya kan? Iya kan? Disuruh ke Sukorame, dia ke situ kumpul. Ya kira-kira gitu, suruh ke Lamongan, nggak taunya ke Jombang. Itulah. Ke Jombang kemana Pak? Jombang kampungnya Sengon, lemah geneng, akeh wedine. Loh maksudnya apa Pak? Jadi nggak sambang ya ora apa-apa nek asal kirim ingon. Jadi ini lodro gitu. Nek nggak seneng ya apa mestine? Itu Kartolo yang ngomong. Tapi kalau dengan kita kan susah seneng ya kita hadapi di dalam perjalanan hidup. Loh apa Pak kaitannya dengan pengutusan? Ya cuma plesetan saja. Disuruh ke Niniwe, pergi kemana? Nah itu. Nah ini yang dihadapi. Masalah. Tetapi yang paling penting sadar gitu loh ya. Maka dikatakan di dalam Yunus pasal yang kedua itu saudara-saudara ada pemikiran di situ Yunus sadar ya. Ya itu dikatakan ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku. Jadi kalau ingat itu sadar. Kalau orang nggak sadar semaput, pingsan. Orang pingsan tidak sadar. Mulai coba sambil bolak-balik. Ya, makanya bisa terlentang di mana, tidur di mana. Ya saudara, kemarin ada cerita orang nggak pulang 2 hari sampai dilaporin polisi segala macam. Ya alasannya digendam katanya saudara, sampai ke satu tempat kemana nggak jelas. Sampai dicari-cari ya, dan akhirnya puji Tuhan untung ketemu gitu. Saat dengar berita begitu, saya di kendaraan nyetel SS ya FM. Saudaraku ada berita bahwa di antara Manyar Bunder di tol ya ada orang meninggal tergeletak di jalan laki-laki. Saya matek gitu apa yang hilang itu? Yang hilang itu ada yang mengenali begitu loh ya, tapi disebutkan usianya 30 sekian gitu ya. Nah, begitu diperiksa di CCTV jalan tol itu diketahui bahwa ada truk dalam kecepatan yang wajar, tapi orang ini enak-enakan nyebrang gitu lah. Ini yang namanya tidak ingat. Ya. Dan karena tidak ingat bahwa itu jalan raya dan ada truk yang jalan di situ, akhirnya tidak ingat untuk selamanya. Ya, dan meninggal dunia. Tapi begitu itu saya tidak perlu cross check lagi karena bukan kok. Yang hilang itu kira-kira ya seusia saya begitu ya. Ya usia remaja maksudnya saudaraku. Yang penting sadar. Gitu loh. Ingat. Ya, dikatakan dalam firman ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Anak terhilang itu kan enggak jadi hancur. Karena apa? Dia ingat, sadar, tobat. Nah, itu yang Tuhan minta begitu kok. Tuhan tidak akan memvonis langsung eksekusi kita kamu. Sudah tidak beres. Dihilangkan aja kamu, dibuang dari hadapan Tuhan. Tidak gitu. Wong orang sudah divonis inkrah hukuman mati aja kan nggak dimati-matikan secepatnya kan. Nah itu maksudnya ya masih diberi kesempatan gitu loh. Saudaraku ini kasih Tuhan. Barangkali kalau di kemudian hari itu bisa ditemukan bukti-bukti baru, bisa diajukan kembali, ada kemungkinan kan begitu. Jangan sampai nanti salah. Bahwa ini bukan orang yang berhak untuk menerima hukuman mati, buru-buru cepat dimatikan kan gitu. Nah itu hukum manusia, itu ya percikan dari hukum Tuhan. Tuhan itu juga begitu. Makanya kalau ada orang ngalami kesulitan lantas orang ngomong itu salah ya kayak itu dosanya akeh mulane ngalami gitu. Sing nuding itu dosanya lebih akeh. Sampai ngotot saya. Puji Tuhan. Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku, dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini, ya Ayub ini bagus sekali. Ini seringkali kita itu ya orang itu membesar-besarkan masalah, membesar-besarkan beban kesulitan. Kalau di dalam hidup kita itu lagi mengalami sesuatu begitu, wah ini nanti gimana gitu, ya kan? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sedang menghadapi sesuatu itu, lebih baik kita datang, doa.
Yakini, mengingat firman yang sudah kita dengar berapa waktu yang lalu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara punya catatan mungkin. Ya, saudara bisa lihat, oh iya, di waktu lalu masalah-masalah, kesulitan-kesulitan ada. Tapi ada jalan keluar kok. Yang penting aku sadar sama Tuhan. Loh gitu loh. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, jangan terus kemudian, wah ini nanti pasti, kan sama-sama enggak ngerti toh. Besok apa yang bakal terjadi. Apapun yang sedang kita alami sekarang. Tetapi kalau kita podo-podo enggak roe, enggak ngertinya besok apa yang bakal terjadi, kenapa kita tidak pakai itu? Istilah, hari ini lebih baik dari kemarin dan hari yang akan datang lebih baik dari hari ini. Nah itu yang seharusnya lebih tepat gitu loh. Karena orang khawatir umpamanya ya, caplakan gitu, tahu caplak atau mentul sesuatu itu. Terus kita pikir, wah ini jangan-jangan tumor ini. Tanya ke tetangga, dia bilang tumor ini. Tetangga dokter atau nakes, bukan apa, tukang patri. Ya waduh gitu Tuhan. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ke bawah gitu loh, kalau memang kita ingin tahu periksa ya ke nakes, ke dokter gitu. Baru tahu gitu loh. Jangan kita kemudian membuat asumsi. Wah persoalan kayak gini, bakalnya begini. Ya kalau urusannya cerita TV, berita yang lagi santer ini bolehlah saudara cuma main terkata-kata itu kan gak ada urusannya dengan saudara. Tetapi kalau yang berkait langsung dengan kita, jangan kita berasumsi yang negatif. Wong yang negatif pun kita sedang bermasalah, kita minta Tuhan kasih petunjuk. Caranya gimana untuk membuat langkah yang tepat gitu. Nah itu jauh lebih bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita itu akan selalu mengalami hal yang baik yang memang Tuhan rancang. Andai kata betul-betul itu sudah betul-betul rancangan yang harus dialami, ketidaknyamanan, ketidakbaikan. Tapi dengan kita berseru kepada Tuhan. Saya akhiri dengan cerita waktu Raja Hizkia divonis. Ya, kamu sebentar lagi mati. Ya itu vonis loh. Itu takdir loh. Keputusan Tuhan loh. Nabi yang disuruh bilang loh. Saya coba sih cek sedikit buat saudara, terus dia bergumul, berdoa masuk bait Allah, dia ngadep dinding, maksudnya apa? Enggak cerita ke siapa-siapa, dia berseru kepada Tuhan. Ada yang tahu enggak ditambahi berapa umurnya si Raja Hizkia? Berapa? Ya, gini nih, ini clue-nya nih. Ya, 15 tahun. Dan itu bisa terjadi, padahal ini jelas. Raja Hizkia sakit, diberitahu Nabi Yesaya, kamu mati sebentar lagi. Nah kalau gitu tuh jangan curhat kemana-mana. Kayak Raja Hizkia itu ya datang nempel tembok. Tentu waktu itu sudah datang. Dia tahu kalau dia sakit, sakitnya berat kan mesti tabib, dokter zaman itu. Jadi kalau saudara ngalami gangguan ya ke dokter. Ya jangan ke sana sini gitu loh. Nah, jadi saudara-saudara jangan cari belas kasih. Semakin orang gimana mungkin, aduh kasihan deh kamu gitu ya. Tambah jengkel sampean. Ya, tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan, tidak mustahil Tuhan akan mengubah sesuatu yang justru mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Makasih anakku Indra. Terima kasih semua pelayan Tuhan, pemusik ya, musisi Tuhan dan semua penyanyi, semua guru sekolah minggu. Satu pujian silakan diangkat. Yang menantikan Tuhan dibarui kuatnya. Tuhan berkati semua yang ada di online. Tuhan barui kuatnya, terbang tinggi seperti raja wali, berlari tidak lesu, berlari tapi tidak lesu, berjalan tapi tidak lelah, ajarku menanti Tuhan. Sekali lagi dan saya undang kita berdiri sama-sama. Siapa menantikan Tuhan karena hari-hari ini mungkin saudara sedang menghadapi hal-hal yang rumit bahkan. Tapi saya ingin memberitahu, selalu saja ada jalan keluar
yang Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Tuhan dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Mintalah kekuatan Tuhan. Menjadi pribadi yang militan dalam iman. Haleluya. Ajarku menanti Tuhan. Dengan semua tangan kami letakkan di dada masing-masing. Seraya kami berkata, ya Allah, ya Tuhan, Allah yang penuh rahmat dan kasih, hari ini tepatlah sudah jika kami berbakti kepadamu. Karena Engkau memperdengarkan suaramu yang luar biasa, perkataanmu yang mengandung kuasa untuk mengubah bahkan apapun yang sudah sempat Engkau putuskan. Namun ketika belas kasih-Mu itu Engkau limpahkan, maka tidak mustahil bahkan tangan kasih kemurahan Tuhan mengubah rencana dan semua menjadi kebaikan kami satu persatu. Terima kasih ya Allah ya Tuhan. Hamba serahkan setiap pribadi anak-anak-Mu pada pagi hari ini dalam ibadah pertama. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menguatkan, Tuhan pasti menjadikan kami pribadi Kristen yang memiliki otot yang kuat di dalam iman. Kami menjadi pribadi yang dewasa, sehingga akan terus melangkahkan kaki dengan berpikir bukan hanya untuk diri, namun adalah untuk orang lain, untuk kepentingan yang lain. Karena ini tanda-tanda kedewasaan. Jika kami hanya memikirkan tentang kepentingan diri kami sendiri, maka di sanalah bukti kami masih dalam keadaan anak-anak. Tuhan, Engkau jamah kami, Roh Kudus, Engkau tolong kami, dan Engkau berkarya di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan. Hari ini semua bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan semua dijamah. Yang lemah jadi kuat. Yang bahkan kurang sehat disehatkan Tuhan. Rohnya, jiwanya, tubuhnya. Terima kasih Bapa, saat ini kami berdoa untuk negara kami. Kiranya rahmat berkat-Mu turun atas bangsa dan negara kami. Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan, kami juga doakan untuk proses pembangunan tempat kebaktian ini. Kami yakin Tuhan yang sudah memulai. Terus kami mengandalkan hanya Tuhan saja yang pasti akan meneruskan. Tuhan campur tangan dan pakailah kami semua. Pulangkan kami sebentar ke tempat masing-masing dalam perjalanan kami dalam naungan penyertaan Tuhan. Dan pertemukan kembali dalam ibadah online. Untuk kami juga membagikan link agar banyak sahabat, kerabat, kolega kami menikmati berkat campur tangan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Semua pelayan-Mu pasti terus dalam pengurapan Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepadamu sekarang sampai selamanya. Dan perhatian Tuhan juga tertuju pada setiap persembahan yang anak-anak-Mu bawa ke hadapan-Mu untuk diingat buat selama-lamanya. Segala puji bagi Tuhan yang baik semua Tuhan sediakan untuk kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk saudaraku dan kita jumpa ibadah nanti malam. Shalom. Shalom.